Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan pada semuanya yang mendukung di sini, dari kepala sekolah. Kami sampaikan terima kasih untuk Ustazah Niti yang sudah memfasilitasi pada acara pendidikan individu calon guru pembinaan 7. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustazah-ustazah yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara pendampingan individu kedua ini. Dan tak lupa kami hadirkan terima kasih yang luar biasa pada mama-mama yang hari ini mau saya repoti waktunya ketika menjemput Ananda untuk ikut bergabung pada acara siang ini. Alhamdulillah, semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Untuk undangan semuanya, untuk ustazah dan juga mama yang saya hormati, izinkan saya membacakan sebuah puisi yang nanti bisa membuka wawasan kita semuanya, yang bisa membuka gambaran kita semuanya terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menggulung menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Talaga, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pungkur Palaran, bukan lagi pungkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, namun aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi aku melihat mata-mata manusia, namun aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itu tadi sebuah puisi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, tentang Indonesia, tentang bagaimana sih Indonesia, seperti apa impian beliau tentang Indonesia. Jadi seperti itu. Baik. Untuk acara selanjutnya saya sudah menyiapkan sesuatu untuk undangan semuanya, baik dari mama yang di rumah, dari wali murid dan juga kepada ustazah, karena kita
belum mengadakan LCD, jadi saya sudah menuliskannya di papan tadi. Nah, itu ada beberapa kalimat yang bisa kita baca, semoga terlihat semuanya, guys. Jadi masih kita kaitkan dengan puisi tadi. Sekarang kita akan masuk ke ranah kita, ranah anak-anak, ke ranah sekolah. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Monggo Ustazah, boleh berpendapat. Ini konsumsi Ustazah. Nanti ada beberapa kalimat yang saya digunakan untuk konsumsi wali murid. Monggo Ustazah, barangkali ada pandai. Ada yang lain barangkali? Kreatif. Mandiri, kreatif. Sopan. Cukup. Baik. Itu tadi berprestasi. Nah, maksudnya yang sangat luar biasa dari Ibu PP. Kemudian kita akan menginjak kalimat yang kedua. Tapi sebelum kita menginjak kalimat yang kedua, dari kalimat pertama tadi, mama-mama di sini sebagai orang tua sudah mendengarkan, ya, itu tadi suara hati dari para ustazah. Ternyata yang keluar dari isi hatinya ustazah semuanya itu loh, kata-kata yang positif. Nggak ada yang negatif semua dia, alhamdulillah. Berarti panjenengan tidak salah percaya. Ada yang mandiri, sopan, kreatif, pandai, berprestasi dan luar biasa. Nah, kalimat kedua, kita sambung ke permainan ini, Ustazah. Kita percaya bahwa murid kita titik-titik. Kira-kira kalimat ini bisa kita lanjutkan dengan apa? Berarti kita punya sebuah gambaran, kita punya wawasan bahwa murid kita itu seperti ini. Monggo Ustazah. Ini kalimat untuk konsumsi Ustazah. Kita percaya bahwa murid kita pasti bisa, mampu, percaya diri. Itu tadi masukan dari Ustazah lagi. Nah, semoga itu tadi menambah nanti keyakinan kita bahwa ternyata anak kita sudah berada di tempat yang benar. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo, ini masih lemparan untuk Ustazah semuanya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Pembiasaan terhadap karakter intelektual, baik disiplin. Nah, itu yang diutamakan oleh sekolah kita, tempat kita bersama-sama. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa monggo kalimat penumpang ini masih bisa ditanggapi dan dilanjutkan. Oh baik, bahwa sekolah kita menyenangkan. Nah baik, murid di sekolah kita, apakah kita sudah bertanya pada anak-anak kita bahwa benar-benar sekolah ini menyenangkan? Nanti akan dihadirkan di kuesioner. Baik, untuk kalimat penumpang yang kelima, kami persilakan pada mama-mama. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini sudah boleh masuk ini, karena ini sudah menyangkut warga sekolah. Bekerja sama luar biasa. Jadi dari pihak orang tua, dari pihak sekolah sudah kita mampu untuk bekerja sama. Yang terakhir masih untuk mama-mama ya, biar kita nanti bisa aktif dari pihak sekolah maupun dari pihak wali murid. Kita warga di sekolah ini paham bahwa aturan di sekolah bisa membuat anak kita pandai. luar. Baik, tepuk tangan untuk kita. Kita sudah menyelesaikan beberapa kalimat penumpang. Nah, tadi sudah kita dari pihak Ustazah sudah berpendapat, dari Mama sudah berpendapat. Izinkan saya di sini sebagai peserta juga, sebagai
untuk berdoa. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana? Sudah terwakili oleh saudara semua. Murid yang mandiri, yang cerdas, yang karakter, yang kreatif. Menurut saya, kita percaya bahwa murid kita semuanya hebat, semuanya istimewa, semuanya perlu untuk kita optimalkan potensi. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan pendidikan karakter. Tadi sudah diwakili juga oleh dari pihak sekolah. Kemudian di sekolah kita itu juga mengutamakan pembiasaan serta karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa mereka membutuhkan pembimbing untuk meraih semua yang ditetapkan. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk kita bisa saling bekerja sama mewujudkan semua impiannya, baik dari pihak orang tua, dari sekolah, dan juga dari anak. Kita warga di sekolah ini paham bahwa semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerja. Mungkin itu sedikit dari saya. Kemudian di sini kebetulan izinkan saya untuk memperkenalkan diri bahwa di sini saya adalah calon guru penggerak dari angkatan ke-7, di mana nanti kita saya pribadi tidak akan bisa bergerak tanpa dukungan dari panjenengan semuanya, dari sekolah, dari orang tua, dan juga dari lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk apa guru penggerak ini? Guru penggerak ini adalah guru-guru yang memang disiapkan untuk membuat perubahan-perubahan di dunia pendidikan Indonesia. Apakah dunia pendidikan saat ini kurang baik sehingga kita perlu berubah? Seperti kita tahu bahwa zaman terus berganti. Kalau dalam agama kita, ya, dari agama Islam, Sayyidina Ali sudah menyebutkan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita mengikuti pola pendidikan yang seperti dulu, mungkin zaman kita sebenarnya masih kecil, masih kita samakan dengan anak-anak kita, menurut panjenengan semuanya apakah masih layak? Sepertinya tidak, ya. Karena mungkin kalau dulu kita itu sekolah datang, kemudian duduk manis, tenang, kemudian harus mengikuti kata gurunya, kemudian setelah itu pulang. Nah, sepertinya pola seperti itu sudah tidak lagi berlaku pada anak-anak. Dan alhamdulillah di sekolah ini sudah melakukan perubahan tersebut. Jadi anak itu kita fasilitasi kemampuannya apa, mereka bebas untuk memilih bermain, kemudian kita menerapkan pembiasaan-pembiasaan sebagaimana tadi disampaikan oleh para dewan eksekutif. Baik, jadi visi dan misi kami sebagai guru penggerak, di sini kami ingin bahwa mewujudkan generasi yang mampu berkompetensi di era teknologi, karena kita akhirnya sekarang abad apa itu nah sudah melebihi abad 21, pokoknya sudah melebihi itu, tapi mereka tetap memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian tetap menjunjung nilai sosial-kultural daerah. Jadi kalau sekarang kita menganut globalisasi, mereka tidak tergerus oleh arus global yang begitu pesatnya, sehingga mereka melupakan nilai-nilai luhur yang ada di negara itu, sehingga ini menjadi visi kami bahwa pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai sosio-kultural daerah dengan mengaplikasikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak itu seperti apa? Ini di sini kami mau membagikan visi dan misi sekolah kita. Nanti visi dan misi sekolah ini bisa kita kritisi. Apakah itu sudah sesuai dengan impian kita? Apakah sudah sesuai dengan kalimat penumpang yang tadi sudah kami bagikan dan kita jawab bersama-sama? Monggo, ini untuk saja juga, karena kita di sini adalah sebuah keluarga besar. Program sekolah tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya
yang kerjasama. Kita sudah sepakat ya tadi di kalimat rumpang yang kedua dari bawah dan terakhir. Visi dan misi sekolah. Visi dari TK Islam Al-Azhar mewujudkan generasi berakhlak mulia, berilmu, mandiri, sehat, dan peduli lingkungan. Visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Jadi itu tujuan. Kemudian misi di sini adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, misinya adalah yang ini sudah dirumuskan oleh sekolah, antara lain mendidik generasi bangsa dengan iman dan takwa, ilmu serta akhlak mulia, melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan menggunakan metode Montessori, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak, membentuk pribadi yang sehat dan peduli lingkungan, melatih anak didik menjadi pribadi yang mandiri. Kalau biasanya visi dan misi ini yang mengerjakan adalah sekolah selama ini. Kita sekarang ingin membuka sebuah forum diskusi bersama. Mungkin nanti dari wali murid, terus ini ternyata visi dan misi sekolah kita itu kurang ini. Boleh dengan tambahkan setelah kita tadi berdiskusi dengan kalimat rumpang yang ada di sana, dan juga kita mendengarkan impiannya Insinyur Soekarno terhadap Indonesia ke depan seperti apa, dan juga visi dan misi kami sebagai guru pembela yang telah kami sampaikan atau bisa dilihat lagi di dalam. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pendampingan individu untuk visi dan misi. Saya cukupkan sekian, nanti akan kita sambung dengan forum diskusi dan tanya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni dari saya, tidak ada betulnya, semata-mata dari Allah, dan saya cukupkan dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi pertama, untuk Ustazah, kalau selama ini yang diterima oleh mama-mama itu adalah visi yang sudah jadi, dan itu produknya dari sekolah. Nah, ini mumpung kita ketemu, barangkali nanti ada masukan, oh ini mungkin untuk tahun depan perlu ditambahkan ini, kemudian ada langkah-langkah ini, kemudian divisinya yang ingin dicapai ini. Biasanya kan kita mendapatkan jadi selama ini mungkin kita tidak begitu ngopeni ya masalah visi dan misi. Oh ternyata visi dan misi ada sesuatu yang penting, karena tujuan kita untuk menyekolahkan anak kita di sini itu ada di sini. Nah itu apakah sudah sesuai dengan keinginan panjenengan maupun boten? Monggo kita diskusikan. Misi biasanya bisa kita temui di sini, ada malah di buku panduan awal itu ya, kita masuk, kemudian di panduan doa juga ada. Monggo kita buka forum sampai mawon. Ini untuk materinya tadi sudah selesai, jadi kita bisa sharing-sharing aja. Kita bisa ini deh, sudah bisa mendapatkan bayangan terkait dengan visi dan misi dari sekolah kita. Monggo Ustazah barangkali ada masukan atau ada saran. Nah ini menyangkut sekolah nantinya, barangkali nanti bisa kita usulkan ada masukan juga dengan masyarakat. Apakah visi dan misi sekolah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semuanya, atau ada masukan? Yang menambahkan dengan meningkatkan rasa tanggung jawab ibu-ibu. Belum ada Notulasi. Jadi nanti di tulisnya boleh dilanjutkan kamu. Misi meningkatkan rasa tanggung jawab. Misi itu adalah cara untuk kita
maksudnya ada perubahan kebijakan, nanti kita bisa menunjukkan di situ. Kalau mungkin dari saya karena juga guru ya terlibat kayaknya yang mengandung nilai kewarganegaraan ini kok belum masuk sepertinya. Apakah itu masih dibutuhkan atau tidak menurut panjenengan? Sama ya. Berarti yang berkaitan dengan tadi kewarganegaraan yang baik. Gitu. Anak mulia itu kalimatnya kan masih umum sekali, bisa masuk. Apakah beranak mulia itu sesuai dengan tujuan agama kah? Atau Iya. Ya kalau ini istilahnya di dalam visi wujud generasi yang berakhlak mulia ini bisa mencakup secara keseluruhan ya, bisa tanggung jawab, mandiri, yang istilahnya berakhlak baiklah, semuanya bisa mencakup di berakhlak mulia. Berarti kalau di sini mandiri sudah masuk di anak mulia, berarti mungkin untuk tahun depan mandiri tidak usah dicantumkan di visi ya terus. Iya, menjadi apa enggak yang dua itu yang rata-rata mungkin juga masuk berakhlak mulia juga deh. Karakter bisa masuk berakhlak mulia atau bisa dijelaskan atau Jadi nanti dari elaborasi kegiatan hari ini bisa memberi masukan pada kegiatan di sini terkait dengan perubahan visi. Terima kasih Saudara Detik sudah menyampaikan. Barangkali ada masukan lagi dari Mama atau dari Ustaz Nurul, ada ide kah barangkali? Sambut. Untuk misinya ini sudah layakkah untuk mencapai visi tersebut? Misinya mencapai ini mewujudkan terwujudnya iya, wah gitu ya, terwujud berarti benar-benar terjadi terlaksana. disertai dengan simbol. Jadi nanti bisa ditanyakan di rumah deh, nanti saat ngobrol dengan Ananda di rumah, misalnya kok usaha itu bertanya nggak kira-kira dari ini senang atau tidak, nanti anak-anak akan menjawab. Nanti dengan bisa menghilangnya sesuai dengan simbolnya. Oh betul, kalau Anda bisa hilang sekali. Cuma kadang untuk memahami kalimatnya itu anak-anak belum paham. Bisa dikomunikasikan di jika nanti dirasa visi dan misi sekolah itu memang sudah sesuai dengan yang kita harapkan, saya kira cukup nggih. Ini ada tadi sedikit diskusi tentang lingkungan belajar.
Oke, baik, untuk selanjutnya adalah penguatan dari hasil praktek, yaitu biaya Ibu Dewi Sani waktu alokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu yang sudah berada di sini dan telah menceritakannya dan memfasilitasi bagi kami. Dengan situasi juga kami sangat tidak nama-nama untuk berpartisipasi dalam pembahasan mengenai visi-misi sekolah. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa visi misi sekolah itu hendaknya berpihak pada anak. Dan ternyata alhamdulillah di pada alasan ini kelihatannya semuanya sudah berpihak pada anak. Dan ternyata juga apa yang juga menjadi visi dari sekolah juga sesuai dengan visi dari orang tua yang menyebutkan pendidikan dilakukan di lembaga ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selain juga bermanfaat bagi ustazah sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi anak-anak, karena segala ilmu yang diterima pada saat pendidikan ini yang diberi penggerak itu sama ustazah ini besoknya langsung diterapkan dan ternyata anak-anak responnya juga lebih sedikit. Dan ini juga masih baru pendampingan kedua. Jadi di program PDA diketahui bahwa kita sampai loka 6, jadi masih ada 6 kali pendampingan lagi, dan itu aja, nanti kejutan apa lagi yang akan diberikan bisa harus tapi yang pasti itu akan merepoti ya, melibatkan semuanya, karena ini tidak bisa dilakukan sendirian, terutama sangat dibutuhkan peran serta kepala sekolah ya, untuk memotivasi ustazah ini yang mungkin kadang-kadang lelah saking banyak tugasnya. Mungkin yang ingin saya sampaikan, jadi sekali lagi mengusul rekannya, motivasinya, dan insya Allah untuk kegiatan guru penggerak ini akan dilakukan di luar jam belajar. Jadi seperti ini tadi kan kemarin saya contohkan Pak Guru saja masih itu nggak apa-apa, yang penting bagaimana kegiatan ini bisa jalan gitu ya. Memang kita seharusnya ya tidak itu kalau untuk TK kan dulunya luas sehingga harus mengatasi sampai tapi untuk lembaga lain mungkin di SMP, di SMA itu kan ngajar terus nanti terus lagi ya, itu bisa dibagi lagi. Jadi insya Allah untuk kegiatan pendidikan ini tidak sampai merugikan. Seandainya terpaksa di kolom-kolom nggak apa-apa ya. Semisal tapi insya Allah enggak sampai seperti lokal tadi itu kan jatuhnya sebenarnya Sabtu, tapi ternyata ada beberapa BBB yang hari Sabtu masih ada jam belajar, akhirnya dibuka ke BBB. Insya Allah kalau itu kan tidak sampai mengganggu kegiatan di sekolah. Nggak tahu kalau kegiatannya kita lagi. Yang pasti keluarga yang tetap harus diperbaiki. Terima kasih untuk visi-misinya sudah cukup itu ya, nanti mungkin beberapa masukan dari wali ini dari itu bisa dijadikan referensi untuk perbaikan di periode berikutnya mungkin pada kesempatan ini kita tapi saat ini dirasa cukup ya tidak apa-apa selalu sudah. Jadi saya mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sambutan dari Ibu Prata, yaitu Ibu Dewi Sani. Mungkin sebelum kita menutup acara ini ada sepatah dua patah kata dari saya Tuti selaku kepala sekolah saya yang sudah mendukung saya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kedepannya bisa bermunculan guru-guru penggerak yang lain dari lembaga saya dan bisa ilmunya bisa bermanfaat bagi sekolah kami. Ya, mungkin itu dari saya. Bila kita saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diti atas dua kata-kata yang telah disampaikan. Di sini ada pihak Ustazah dan dari Mama. Monggo Ustazah dulu atau Mama dulu yang ingin menyampaikan sepatah dua kata-kata setelah mendapat gambaran, oh ini ada program pemerintah seperti ini, ternyata harus melibatkan ini. Nah, kan silakan Monggo Ustazah. Monggo nanti perundingan yang siapa yang memberikan. Terima kasih sudah mewakili dari ilmu masyarakat. Kami silakan. Terima kasih atas waktunya Ustazah Evi. Saya menambahkan yang haji untuk yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia itu tadi kan Ustazah Titik bisa mandiri, bisa dimasukkan dengan tanggung jawab apa tadi ya? Kalau berakhlak mulia itu kan kita hubungannya itu dengan agama, dengan keagamaan. Bisa nanti kita visinya itu dimasukkan beriman, taat beribadah, amanah, tawakal, syukur atau berbagi kepada orang. Namun untuk yang mandiri ini dia itu tidak berdiri sendiri Diwakili dengan kata-kata jadi karakter. Jadi nanti visinya itu bisa masuk tanggung jawab, mandiri, berdisiplin dan lain-lain. Nanti bisa dimasukkan sendiri. Bisa. Sungguh luar biasa itu tambahan dari Ustazah Nurul terkait dengan materi. Nah, sekarang pesan-kesan kemudian apa yang gambaran dengan terkait dengan program ini monggo dibagi sekalian. Nanti bahas sampel. Oke, terima kasih. Ben, jujur dari dalam hati kemarin itu saya pengen ikut juga ibu. Tapi karena terkendala suami saya baru kemarin baru ikut PPG. Apa itu bisa lah PPG itu kan waktunya jam 7 pagi sampai jam 12 malam gitu waktunya. Nah terus kemarin saya pulang itu saya bisa suami jangan dulu karena masih kecil. Dan terus kemarin itu waktu saya di rapat di desa itu waktu apa sama-sama teman, ternyata waktunya itu malah ditambah panjang. Kalau seandainya ikut yang dulu itu waktunya kan cuma sebentar. Nah semakin kesini malah waktunya sedikit. Terus saya kemarin lihat Ustazah Evi waktu pemimbasan waktu pemimbasan itu berapa 1.4 kemarin itu membuka wawasan saya. Oh ternyata ada beberapa sekolah itu yang menggunakan apa itu ya mereka itu mengelompokkan muridnya itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya itu baru terbuka seperti itu karena saya melihat 1.4 itu. Nah kalau seandainya tidak sebenarnya seperti BP itu kan itu ya usia wawasan saya tidak terbuka gitu. Cuma saya mohon maaf mau tanya dari dulu seandainya ini ya di satu satu sekolah lembaga seandainya gurunya mau ikut CGP tapi tidak boleh, apakah itu bertentangan dengan dinas pendidikan atau gimana? Yang tidak membolehkan Seandainya apa itu lembaganya atau yayasan tidak boleh, tapi gurunya ingin apakah itu bertentangan dengan dinas pendidikan atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Kan biasanya lembaga itu mempunyai aturan-aturan yang benar. sudah saya menjawab. Jadi pemerintah mengambilkan program ini kan untuk semuanya ya. Nah, salah satu syarat itu adalah harus izin atasan. Nah, mungkin ketika atasan mengizinkan atau tidak itu sudah penuh dengan pembinaan. Jadi kalau salah menyarankan itu
kegiatan jenengan itu tidak sampai mengganggu kinerja jenengan di lembaga. Nah, itu yang biasanya menjadi salah satu pertimbangan yayasan atau atasan untuk mengizinkan atau tidak. Jangankan untuk lembaga swasta, di lembaga negeri itu pun sebenarnya ada pimpinannya. Maunya tidak mengizinkan, tapi karena dia kalau negeri kan atasannya menyuruh, dia tentu tidak bisa menolak gitu kan. Hanya ya terpaksa mengizinkan. Tapi sebenarnya dia tidak hanya apa, ketika di perjalanan waktu itu kadang-kadang agak harus kayaknya tidak menyupport secara langsung. Jadi kalau misalkan ada atasan yang tidak mengizinkan, itu pasti ada alasannya, dan alasannya itu pasti masuk akal. Sekarang tinggal calon CGP itu salah satu ujian untuk meyakinkan atasan agar dia mengizinkan. Misalnya, lo nanti kan jadinya tidak bisa aja kalau ditinggal untuk kerjakan tugas. Enggak apa ini? Enggak, saya akan bertanggung jawab. Misalnya itu, nah janji itu nanti akan dipegang ketika jadinya minta izin. Bu, jangan, saya tidak bisa baca kelas ini karena dulu janjinya apalah. Kira-kira semacam itu. Jadi yang penting bagaimana jenengan bisa menjadikan atasan agar kegiatan ini tidak sampai mengganggu keamanan. Itu yang biasanya jadi ganjalannya. Tapi secara umum saya setuju ya, karena yang kita lakukan itu loh hal-hal yang baik-baik saja gitu. Dan itu juga untuk kepentingan lembaga. Oke, ilmunya itu loh kalau diterapkan betul, insya Allah untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan gurunya, dan itu akan berimbas pada lembaga. Dan ketika masyarakat melihat itu, saya yakin kepercayaan masyarakat akan semakin bertambah, dan itu yang diuntungkan tentunya adalah nah mungkin itu salah satu yang perlu dengan diyakinkan kepada pihak lembaga bahwa program penggerak ini positif. Terima kasih mewakili Ustazah sudah menyampaikan semangat bermasyarakat. Ini selanjutnya untuk kami persilakan untuk ini kan sudah ada gambaran ya. Oh ternyata ada program ini. Oh isinya seperti ini. Oh arahnya seperti ini. Oh hasilnya tujuannya seperti ini. Jadi monggo barangkali mama atau ibu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai wali murid mengucapkan banyak terima kasih pada Ustazah Ibu atas kita diikut terlibat dalam acara hari ini dan sehingga kita bisa tahu ada program pemerintah yaitu Guru Penggerak. Kami berharap semoga adanya Guru Penggerak ini anak-anak kita semakin maju dan makin berilmu gitu. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya agar semoga nanti jadi sekolah penggerak. Amin. Nanti yang disekolahkan adalah saudara. Kalau terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi nanti kita bisa menjadi pionir di nanti lah minimal kabupaten kita nanti secara luas. Karena masih jarang ya sekolah-sekolah di Tunggal yang terpilih untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi mohon doanya terima kasih kami sampaikan untuk semuanya, untuk Ustazah, untuk kepala sekolah, IPP dan juga mama-mama semuanya. Semoga acara ini bisa bermanfaat kalau untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, karena kembalinya tetap kepada anak. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya yang sudah mendukung acara siang hari ini. Dan akhir kata saya mengucapkan alhamdulillah dan kita tutup majelis siang hari ini dengan membaca beberapa majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.